Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Edarkan narkoba di kawasan wisata, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Harga pupuk mahal, petani di Lombok Barat naikkan harga gabah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok dilepas petugas Badan Pelaksana Ibadah Haji Nusa Tenggara Barat di Asrama Haji Luang Balok Mataram, Kamis siang. Sebanyak 290 calon haji dilepas menuju bandara setelah melewati tes kesehatan terakhir serta kelengkapan dokumen oleh petugas imigrasi. Calon haji yang tergabung dalam kloter 13 merupakan kloter kuota tambahan yang berasal dari 5 kabupaten kota, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara. 60 calon haji yang tergabung dalam kloter ini merupakan lansia golongan risiko tinggi dan harus mendapatkan pengawasan petugas. Saya ini 2024 baru berangkat. Itu selama-kelamaan dekat orang sudah selesai urusan nasi dan sebagainya, muncullah tambahan 10 orang termasuk saya. Luar biasa, kita senang-senang dan sambil mengurusi urusan-urusannya ya sampai selesai dalam sesingkat mungkin. Kloter 13 ini adalah kloter yang sangat unik karena apa? Jamaahnya dari semua negara barat, dari Kabupaten Bima, KLU. Kemudian yang kedua, ini dia bukan diterbangkan ke Mekah, tapi diterbangkan ke Jeddah, dia transit 1 hari. Jadi ini karena padatnya penerbangan. Lama tidak pernah. Biasanya kalau Madinah itu adalah gelombang 1, tapi ini gelombang 2, tapi diterbangkan ke Madinah untuk transit 1 hari. Hingga hari Kamis, sebanyak 5.006 orang calon haji telah diberangkatkan dalam 13 kloter selama 2 pekan terakhir. 2 diantaranya dinyatakan gagal berangkat karena sakit. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Lombok mengumumkan 3 calon haji asal Nusa Tenggara Barat dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ketiganya meninggal karena menderita sakit saat sedang menjalani perawatan di pemondokan dan rumah sakit Arab Saudi. Calon haji yang meninggal bernama Munaah Sahini asal Lombok Timur yang tergabung dalam kloter 7 akibat menderita gagal jantung. Sementara 2 orang lainnya yakni Sahrun Derun asal Lombok Tengah yang tergabung dalam kloter 2 mengalami pendarahan lambung dan yang terakhir bernama Nur Hasanah Sahnun asal Lobar yang tergabung dalam kloter 11 akibat sesak nafas. Ketiga calon jemaah haji yang dinyatakan meninggal dunia telah dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Dengan jemaah yang meninggal dunia yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Ferry tadi dengan berbagai riwayat berbagai riwayat penyakit yang ada, dan yang pasti kami yakin teman-teman para petugas terutama dari tim medis yang mendampingi seluruh jemaah calon haji sudah berupaya maksimal untuk melakukan treatment dan tindakan-tindakan pengobatan untuk dalam rangka kesembuhan. Namun lagi sekali sebagaimana kami sampaikan tadi, rupanya Allah berkehendak lain dan itulah memang jalan takdir yang harus dilalui oleh para jemaah calon haji yang bersangkutan. BPIH Embarkasi Lombok juga melaporkan saat ini terdapat 10 orang calon haji masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi karena penyakit yang diderita. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.
Ratusan sekolah dasar negeri di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan sedang hingga berat dan belum diperbaiki pemerintah. Dinas Pendidikan mencatat, dari 575 sekolah yang ada, 140 diantaranya dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian besar sekolah tersebut rusak karena faktor usia dan juga terdampak gempa bumi tahun 2018 lalu. Pemda berjanji akan segera memperbaiki sekolah rusak yang tersebar di 12 kecamatan secara bertahap menggunakan 3 alokasi anggaran. Pada tahap awal, Pemda akan memperbaiki 77 unit sekolah dengan rincian 8 sekolah menggunakan dana alokasi khusus, 8 sekolah menggunakan dana alokasi umum, dan 61 unit sekolah lainnya menggunakan dana APBD. Kalau yang tadi yang sebutkan yang 80 itu akan diperbaiki semua, sedangkan jumlah sekolah yang dalam kondisinya memprihatinkan, memang kemarin di data itu sebanyak 140 dia. Perbaikan sekolah rencananya akan segera dilakukan mulai pertengahan tahun ini hingga tahun 2024 mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga gabah di kalangan petani di Kabupaten Lombok Barat melonjak hingga 15% memasuki musim panen. Tapi Ibu tidak bertani. Para petani mengaku terpaksa menaikkan harga gabah dari sebelumnya Rp4.200 per kilogram menjadi Rp5.800 karena mahalnya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dipicu terbatasnya pupuk subsidi serta harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat-obatan serta menjaga tanaman agar tetap segar dan tidak mati. Para petani juga mengeluhkan hasil panen padi yang jauh menurun hingga 30% akibat kemarau. Sekarang ini masih 550. Sekarang ini. Kalau sudah di pengepul baru. Berarti naik ya sekarang ya Pak ya? Ya agak naik sedikit. Karena pupuk ini mahal sekali. Langka lah pupuk. Pupuknya langka ya Pak ya? Berarti secara terpaksa petani ini naikkan harga? Iya. Pak, ini apa sekarang harapan petani ini agar stabil harga gabah? Supaya stabil ini pupuknya aja. Pupuknya aja berarti ya? Iya. Tempat kesulitannya tidak terlalu mahal. Harapan bagaimana? Jadi enggak dikasih, enggak dipotong. Dipotong pupuk ini berarti? Dipotong pupuk. Berapa jatahnya sekarang Pak? Jatahnya setimbang setengah. Setimbang setengah ya? Tiba. Oh iya. Sekarang agar jangan pemerintah potong pupuk lagi berarti? Ya, jangan potong. Petani berharap Pemda mencukupi kebutuhan pupuk subsidi di daerah serta mendorong Bulog meningkatkan serapan gabah lokal agar harganya stabil. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.